Shalom saudara, saat ini kita mau datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hadir di tempat ini, Tuhan Yesus hadir di rumah kita, memberkati setiap kita. Mari bersyukur sama Tuhan, mari naikkan pujian penyembahan-Mu sama Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap saat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan, hadir dalam hati kami, hadir dalam rumah kami, hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, bila Engkau tak beserta kami Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Pimpin setiap kami
kami mau sembah Engkau. Haleluya. Hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Hadir dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu Engkau tetap beserta kami Tuhan Yesus. Yang kami tahu Engkau tetap memimpin langkah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa saat ini. Kami bersyukur Engkau sudah hadir buat setiap kami. Kami menyerahkan keberadaan kami Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami Bapa ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kita mau naikkan pujian ini dari bait yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama di rumah kita masing-masing kita boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita mau bilang Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus ada buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Katakan, Kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku.
Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Selamanya bagi-Mu, selamanya bagi-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan sampai pada akhirnya Bapa, dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu saat ini Bapa. Berkati kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita akan bersukacita bersama-sama untuk kita bisa membuka Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nanti tema yang akan kita sama-sama renungkan adalah pondasi orang Kristen. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Demikian firman Tuhan yang kita akan baca. Orang yang berbahagia pastilah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya baik-baik di dalam hatinya, dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat tersebut kita bisa melihat ada kalimat yang berkata, kasih adalah yang paling besar. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Pertanyaannya, mengapa kasih yang paling besar? Bapak Ibu, kita akan lihat alasannya itu pada ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya kira ini sudah menjawab pertanyaan mengapa kasih itu lebih besar dari yang lain. Ayat yang pertama kita akan baca, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, melakukan mujizat, memiliki hikmat yang hebat, dan mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, ini orang pintar. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga,
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita sudah mendengar kebenaran firman Allah ini. Betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau. Kita memiliki kasih. Kasih Allah, kasih agape itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman belum tentu memiliki kasih. Orang yang berpengharapan belum tentu memiliki kasih. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti memiliki iman dan pengharapan. Amin. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Begitu jelas firman Allah ini. Bahwa kasih itu lahir dari Allah. Dan dikatakan kalau kita mengasihi, kita mengenal Allah kita. Ini luar biasa. Kasih adalah Allah. Yang kedua, karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah diungkapkan melalui Yesus Kristus dan diberikan kepada kita. Yang ketiga, karena kasih itu adalah buah Roh Kudus. Kasih itu adalah dari Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 katakan, kasih, ya, buah Roh adalah kasih. Jadi saya mau yakinkan kalau kita memiliki kasih, pasti kita memiliki iman, pasti kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung masuk tema kita, yaitu pondasi orang Kristen. Ya, pondasi orang Kristen. Ya, dalam ayat pembacaan kita tadi, kita akan mendapatkan dan menemukan ada 3 hal yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Yang pertama adalah iman. Saya memaknanya demikian. Ya. Maknanya adalah iman akan membuat hidup kita ini terarah. Iman akan membuat hidup kita ini memiliki tujuan yang pasti. Kalau kita renungkan betapa tersesatnya jika kita hidup tidak memiliki arah. Hidup tidak memiliki tujuan. Hidup kita tidak akan teratur. Semau gue, serampangan, masa bodoh, seenaknya sendiri. Mungkin kita beri contoh, ya, kalau kita berpergian, ya kita istilahnya mau berbelanja aja, ya. Kalau kita tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan kita untuk berbelanja, ya kita akan serampangan aja, kita nggak tahu apa yang kita mau beli. Tetapi kalau kita memiliki arah, tujuan, maka gampang sekali, ya. Ataupun liburan, ya kita nggak tahu tempatnya di mana, yang kita tuju nggak jelas. Tetapi kita kalau memiliki tujuan yang pasti, arah yang pasti, maka kita akan bisa mengatur dengan sangat efektif kita nanti, ya. Ataupun tugas dalam pekerjaan kita, kalau kita nggak memiliki tujuan yang pasti, kita akan serampangan, semau gue kita akan bekerja. Hidup kita akan terarah, hidup kita akan fokus jika ada aturan-aturan yang kita percaya, kita yakini, dan itu yang akan mengarahkan kita. Jika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan diarahkan.
Kita akan diatur oleh firman-Nya. Kita diatur oleh perintahnya agar kita sesuai dengan kehendak dan kemauan dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kalau kita diatur oleh kebenaran firman Allah, hidup kita ini akan terarah menuju terang. Tidak arah kegelapan, tetapi kita dibawa kepada tujuan Tuhan, kemauan Tuhan. Kita akan diarahkan untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita diarahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan 39. Itu dikatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Juga kita diarahkan untuk mengasihi sesama kita manusia. Jadi ada arah yang jelas ketika kita memiliki iman, kita percaya, kita yakini kan firman-Nya. Bahkan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita juga akan diarahkan untuk mengasihi musuh kita. Ini mungkin salah satu keistimewaan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Bahwa Yesus mengajarkan untuk bisa juga mengasihi orang yang memusuhi kita. Emang tidak mudah. Tapi Tuhan mengarahkan itu pada tujuannya, pada kehendaknya. Inilah yang membuat kita, hidup kita ini terarah. Hidup kita memiliki tujuan. Itu yang pertama, makna dari iman sebagai pondasi dasar yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu pengharapan. Maknanya itu akan membuat hidup kita menjadi mudah. Jadi saya mau katakan pengharapan akan membuat hidup kita ini menjadi mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah persoalan akan menjadi lebih mudah jika kita mengetahui jawabannya, bukan? Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Dan terlebih kita memiliki pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Dan bukan pengharapan yang mudah-mudahan, sesuatu yang pasti akan terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa, kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Sehingga itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Satu kepastian yang kita akan dapatkan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat, yang membuat kita aman. Walaupun di sekeliling kita penuh dengan masalah, penuh dengan gelombang. Tetapi ketika ada jangkar itu, ada sauh itu, ada pengharapan itu, maka kita dibuat lebih tenang. Kita dibuat memiliki kekuatan di situ. Kita dibuat bertahan. Contohnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti seorang petani. Dia akan setia bercocok tanam. Dia akan setia untuk terus bekerja. Walaupun panas, walaupun hujan. Tetapi dia memiliki pengharapan. Karena suatu saat dia akan menuai. Ini pengharapan yang membuat orang bertahan. Membuat tekun, membuat setia, membuat sukacita menghadapi persoalan. Janji Tuhan akan keselamatan, berkat perlindungan, kedamaian, masa depan akan membuat kita tekun bertahan. Setia, sukacita di dalam menghadapi persoalan hidup kita ini. Jadi janji Tuhan inilah yang membuat kita memiliki pengharapan.
dan membuat kita sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah pengharapan ini menjadi pondasi dasar yang kedua bagi kehidupan kekristenan kita. Pondasi yang ketiga, yang terakhir adalah kasih. Saya memaknainya, kasih akan membuat hidup kita ini menjadi indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini semakin jahat, semakin kacau, semakin menakutkan keadaannya. Penyebabnya karena apa? Karena tidak ada kasih. Mereka saling menghina, mencaci maki, menghujat, membenci, memfitnah, membunuh, dan sebagainya yang terjadi di dalam dunia ini. Makanya jika di dunia ini ada kasih, dunia ini akan indah. Di keluarga ada kasih, keluarga akan indah. Di masyarakat ada kasih, maka masyarakat akan damai. Bangsa negara ada kasih, akan aman, tentram. Dan ini adalah suatu pemandangan yang indah jika semua itu ada di dalam kasih, ada di dalam pondasi kehidupan kita. Biarlah pondasi kasih ini ada di dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini akan menjadi indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu sopan. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak dendam. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal selamanya. Karena apa? Karena kasih adalah Allah sendiri. Biarlah renungan firman Allah ini membuat kita memiliki dasar, pondasi yang kuat, miliki iman, miliki pengharapan, miliki kasih. Inilah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi dasar hidup kita. Miliki hal ini supaya kita ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam kemauannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami rindu Tuhan melakukannya itu dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen di muka bumi ini. Jadikan kami Tuhan memiliki iman. Jadikan kami memiliki pengharapan. Dan biarlah Tuhan kami juga memiliki kasih. Akan indah di dalam kehidupan kami jika semua ini ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan kini saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.